Lah ini, loh Gus kok bisa? Kok bisa perkumpulan ini atau doa-doa yang kita panjatkan atau Fatihah yang kita kirim ini kok bisa membahagiakan? Loh, bahagianya bahkan lebih daripada ketika orang tua Pak Haji Abidin masih hidup. Bahagianya lebih. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini info dari pusat ini A1. Langsung dari Rasulullah ini. Saya cuma membacakan saja. Jadi Rasulullah itu menyampaikan mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwath. Seorang mayit, seseorang yang sudah meninggal ketika berada di dalam kuburnya ini seperti halnya orang yang tenggelam di sungai atau tenggelam di lautan. Kalau bahasa Jawanya itu kentir, kerem, keli, apa nih? Larut. Nah, kalau kata Pak Kasdim larut. Jadi orang yang meninggal itu seperti halnya orang yang larut. Tenggelam akan arus kencangnya sungai. Itu orang yang meninggal. Makanya dari itu kalau ibaratnya orang yang meninggal itu seperti orang yang larut. Lewat sungai atau lewat laut. Maka dari itu ibaratnya orang tenggelam kan cuma minta tolong, bener gak? Kalau gak gitu, gak mungkin orang tenggelam itu kemudian Pajero, Innova, Ribbon, orang mungkin. Alphard, orang mungkin. Uang orang itu kalau tenggelam atau larut itu pasti satu yang diharapkan, pertolongan. Lah orang meninggal itu juga seperti itu. Seperti orang yang larut akan derasnya aliran sungai itu tadi. Lah yang diharapkan apa? Kalau di sini kata Rasulullah yang tadiru dakwatan talhaquhu min abihi au ummihi au ibnihi au akhihi au sodikin lahu. Yang diharapkan hanyalah setetes doa yang dikirimkan ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya atau bahkan teman-teman dekatnya. Lah alhamdulillah malam hari ini almarhum yang dikholi didoakan mulai anaknya, cucunya, tetangga-tetangganya mendoakan semuanya. Masya Allah. Loh Gus, tadi jenengan bilang bahagianya itu melebihi ketika masih hidup. Iya. Hadisnya Rasulullah dilanjutkan fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Ketika doa itu telah dipanjatkan dari orang-orang yang diharapkan mendoakan itu tadi, maka bahagianya orang yang sudah meninggal itu lebih bahagia daripada dunia dan seisinya, daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Masya Allah, semoga almarhum malam hari ini benar-benar bahagia. Wa innallaha la yudkhila ala ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Dan doa yang telah kita panjatkan itu oleh Allah dikemas layaknya seperti halnya gunung. Selayaknya gunung, karena apa? Ya orang mati itu dosanya itu memang satu gunung. Makanya Rasulullah mengatakan ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal. Umatnya Rasulullah itu ketika masuk ke dalam kubur itu dosanya satu gunung. Loh jenengan percaya enggak? Kalau dosanya jenengan itu kalau sudah mati itu satu gunung. Walaupun saya sendiri. Lah jenengan itu kan mungkin, di sini paham jenengan apa enggak? Paham ya? Nah. Lah jenengan itu kan mungkin kelihatan soleh dan solihah ketika ngaji kayak gini. Mungkin waktu ngaji gini, bikin story, gini, Masya Allah, tabarakallah, Gusikdam, ya Allah. Mungkin seperti itu. Besok pagi kan sudah maksiat lagi. Malam ini sholawatan akbar, malam ini majelis taklim akbar. Pagi loh sudah hibah akbar. Loh iya enggak? Masya Allah. Tadi malam itu ada Gusikdam.
ternyata memang muda, tapi sayang mulutnya itu lamis. Kiainya dirasani, digibai kadang. Iya kan? Nah, kita itu kan dari hari ke hari, wong kita itu nggak usah sok-sokan merasa diri kita, amal kita sudah banyak, sudah baik, wong kita sholat itu loh. Apalagi kalau sendiri, ini rokaatnya sudah 2 atau 3 ya. Loh iya enggak? Sholat loh kadang paket, iki nerusne sholat apa paket ya? Iki nerusne sholat apa paket ya? COD lagi. Waduh, uangku tak taruh di mana ya? Duitnya ning ndi ya? Goleki. Kita itu sholat yang khusyuk sama yang enggak khusyuk. Banyak yang enggak khusyuknya. Sedekah. Jangan merasa sok-sokan kita itu ahli sedekah. Wong kadang kalau enggak disebutkan itu marah kok. Kecampuran riak kok, iya enggak? Masukkan kotak amal, kita bawa uang 50.000. Yang 20.000 2, yang 10.000 1. Ketika ada kotak amal, kita masukkan 20.000. Nyampe rumah 10.000 masih di saku. Nyapo gak sing 10.000 ya? Kok kleru 20.000? Gak begitu ikhlas. Itu kita, nggih mboten? Lah maka dari itu kata Rasulullah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal. Kita itu kalau masuk ke dalam kubur, dosa kita itu satu gunung. Siapapun itu. Wa tahruju minal kubur. Dan ketika kita itu sudah keluar dari alam kubur. Wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat. Dosa yang satu gunung ini akan hancur, akan letup. Berkah apa? Berkah istighfarnya orang-orang yang masih hidup. Maka dari itu kalau panjenengan semua, masyarakat Tanah Bumbu, masyarakat Kalsel, ingin dosanya habis, besok itu biar selamat sampai ila yaumil kiamah, bahkan bisa selamat menjadi ahli surga, harus baik-baik dengan orang sekitar panjenengan. Jangan sampai masih hidup ini sudah nggak punya tetangga, masih hidup nggak punya saudara, ninggalnya nge-grab, yang doakan nggak ada. Jangan sampai. Siapa nanti yang menghancurkan doa satu gunung itu tadi? Kalau nggak tetangganya, kalau nggak saudaranya. Na'udzubillah min. Maka dari itu harus baik-baik kita. Karena besok itu yang menghancurkan dosa-dosa kita itu yaitu tetangga saudara kita, anak kita, cucu kita yang membacakan istighfar untuk diri kita. Makanya Rasulullah mengatakan wa inna hadiyatil ahya ilal amwat al istighfaru lahum. Sesungguhnya hadiah terindah dari seseorang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Ini adalah istighfar bagi orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kado terbaik itu ya seperti itu. Kado terbaik itu adalah istighfar. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan. Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi. Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya. Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi. Ada mayit yang dinaikkan derajatnya. Oh, sahabat kaget. Kok ada mayit diangkat derajatnya? Ini seperti apa? Apa mungkin mayit itu tiba-tiba jadi lurah? Mayit itu tiba-tiba jadi jenderal? Kan ya enggak mungkin. Kok mayit bisa dinaikkan derajatnya itu seperti apa? Jawabannya Rasulullah, waladuka istaghfirolaka. Ketika dia itu memiliki anak itu istiqomah membacakan istighfar kepada orang tuanya. Masya Allah, semoga kegiatan malam hari ini benar-benar membahagiakan almarhum pendahulu-pendahulunya Bapak Haji Abidin bersama Ibu Hajah Suryanti. Amin Allahumma amin. Lah, Gus, apa hikmahnya bagi kita semua yang hadir seperti ini? Hikmahnya insya Allah besok ketika jenengan sudah tidak ada, jenengan akan dibalas
banyak juga yang mendoakan panjenengan semua. Hikmahnya yang satu lagi, orang yang meninggal juga akan mendoakan panjenengan. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, tasoddaq ala mautak, kirimlah sodakoh kepada orang-orang yang sudah meninggal Ali. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sodakotil ahya'i ilaihim. Ketika kamu itu bersodakoh kepada orang yang meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala itu langsung menyuruh malaikat untuk menjadi grabnya, untuk menjadi kurirnya, untuk mengantarkan pahala sodakoh itu tadi kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kayak Pak Haji Abidin ini kan biayanya banyak. Ngeluarin untuk acara malam hari ini. Yang bantu Pak Lurah dan teman-teman yang lain. Dibantu tenaganya dan sebagainya. Nah ini pahalanya ini langsung diantarkan malaikat kepada almarhum. Jadi 5 almarhum yang dikholi itu langsung dikirimi hadiah pahala. Fayafrahuna biha asyadda makanu yafrahuna fid dunya. Bahagianya almarhum itu melebihi ketika masih hidup di dunia ini. Dan apa yang diucapkan almarhum? Wa yakuluna, almarhum langsung, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyiru bil jannah. Ya Allah, bahagiakan orang-orang yang sudah datang sampai mulai siang, sore, malam mendoakan saya ini, yang membahagiakan saya, yang menerangi kuburan saya ini, yang membacakan istighfar saya ini, ya Allah. Bahagiakan mereka yang datang dengan surgamu, ya Allah. Kama basyarona biha, seperti halnya mereka telah membahagiakan saya. Jadi almarhum 5 yang malam hari ini dikholi ini insya Allah mendoakan panjenengan semua. Dan hasil survei membuktikan doanya orang yang sudah meninggal itu lebih manjur daripada mereka-mereka yang masih hidup. Loh bener gak? Percaya gak? Loh apa ada mayit karaoke? Apa ada jenazah hibah? Enggak toh? Apa ada jenazah ngutil, nyolong? Apa ada mayit kemudian berkelahi? Enggak ada. Enggak ada mayit yang maksiat itu. Makanya ketika almarhum itu membalas doa ini, mendoakan kita, insya Allah kita semua akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena doanya orang yang meninggal itu lebih manjur daripada kita. Makanya Gus Dur itu dulu kan pernah dawuh, saya itu, Gus kenapa kok sering ziarah ke makom-makom? Ditanya sama orang-orang. Gus Dur itu kenapa kok sering ziarah ke makom-makom itu kenapa? Ya gini Pak, saya itu senang bersahabat dengan orang yang mati. Loh kenapa Gus? Karena orang mati itu enggak pernah usil sama kita, nyalai kita enggak pernah. Iri dengki juga enggak pernah. Lebih jujur karena dijak ngomong ya meneng ae. Nek sing urip-urip kan ngapusi, kadang ngerasani dan sebagainya gitu. Masya Allah luar biasa. Semoga malam hari ini panjenengan semua mendapatkan berkahnya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau Pak Haji Abidin, Ibu Hajah Suryanti memperjuangkan semua ini kepada orang tuanya, insya Allah kelak anak-anaknya juga akan memperjuangkan, mendoakan Pak Haji Abidin dan Ibu Hajah Suryanti sedemikian. Jenengan yang hadir, kalau mulai sekarang sudah ringan tangan untuk mendoakan pendahulu-pendahulu panjenengan, insya Allah kelak juga didoakan oleh anak cucu panjenengan. Amin Allahumma amin.